Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal CAT pada persiapan seleksi PPK maupun PPS pada Pilgub dan Pemilu Kada tahun 2024. Oke, langsung saja simak videonya. Soal yang pertama. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota adalah titik 2. A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan E. Bersifat independen. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu E. Bersifat independen. Selanjutnya yaitu di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. Dan E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Jawaban yang benar pada soal ini adalah E, yaitu membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Soal selanjutnya yaitu lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah titik 2 A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan E. Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jawaban yang benar pada soal ini adalah A, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Soal selanjutnya yaitu berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali A. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. B. Mencegah pembelian nominasi, pencukupan calon, dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon. C. Mengikut sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. D. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan. Dan E. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil dari korupsi atau kejahatan lainnya. Soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang sesuai dengan yurisdiksi. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu seperti yang diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Jawaban yang benar pada soal ini adalah
yaitu B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditetapkan. Soal selanjutnya yaitu pengawas pemilu yang meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindakan pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Penyelenggaraan terhadap kode etik pemilu yang ditetapkan oleh KPU bersama dengan Bawaslu. Dan E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindakan pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Selanjutnya yaitu 1. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri. B. 2. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. 3. Penyelenggaraan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi. Yang merupakan tindak pidana dari keempat soal tersebut adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3, dan E. 2 dan 4. Jawaban yang benar pada soal ini adalah D, yaitu 1 dan 3, yaitu keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri. Dan 3. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. Soal selanjutnya, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calon yang mengundurkan diri, maka titik 2. A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. Dan E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawaban yang benar pada soal ini adalah B, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Soal selanjutnya, salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A, yaitu A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan keterlibatan umum. B. Mengganggu tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan pengguna kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. D. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan menggunakan kendaraan di jalan raya. Soal selanjutnya yaitu DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, dan E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu E. Pemberhentian tetap dan denda. Kemudian selanjutnya, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk. A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengajuan. C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP. C. D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP. Dan E. Mau antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengajuan. Soal selanjutnya, yaitu berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik setempat. C. Calon gubernur dan wakil wali kota. Calon gubernur, bupati, wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Jawaban yang benar pada soal ini adalah B, yaitu pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut. Soal selanjutnya, calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan dari partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Negara asing atau lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang jelas identitasnya. C. Pemerintah dan pemerintah daerah. D. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Dan E. Perusahaan swasta nasional. Jawaban yang benar pada soal ini adalah E, yaitu perusahaan swasta nasional. Soal selanjutnya yaitu DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terhadap terdiri atas titik 2, yaitu A. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota. B. 1 ketua merangkap anggota dan 5 anggota. C. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. D. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota ditambah anggota di tingkat provinsi. E. 1 ketua merangkap anggota dan 1 anggota wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota. Jawaban yang benar pada soal ini adalah C, yaitu 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Soal selanjutnya yaitu ketentuan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut. A. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. B. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. C. Cuti kampanye hanya pada masa kampanye. D. Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga diselesainya masa kampanye. Dan E. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri.
Jawaban yang benar pada soal ini adalah D, yaitu wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye. Soal selanjutnya, yang termasuk tahapan pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan panwas pemilu kada, dan E. Jawaban A, B, C, dan D benar semua. Jawaban yang benar pada soal ini adalah E, yaitu jawaban A, B, dan C, dan D benar semua. Soal selanjutnya yaitu pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Jawaban yang paling benar pada soal ini adalah B, yaitu terdaftar sebagai pemilih. Soal selanjutnya yaitu berikut ini adalah implikasi apabila pengawas pemilihan kepala daerah tidak bekerja dengan baik, kecuali A. Menghasilkan konflik kekerasan, B. Hilangnya kepercayaan masyarakat, C. Apatisme terhadap demokrasi, D. Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, dan E. Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu. Jawaban yang benar pada soal ini adalah E, yaitu kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu. Soal selanjutnya yaitu untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih, seorang harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A. Berusia minimal 17 tahun, B. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah, C. Sedang dicabut hak pilihnya, D. Warga negara Indonesia, E. Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan. Jawaban yang benar pada soal ini adalah C, yaitu sedang dicabut hak pilihnya. Soal selanjutnya yaitu sebelum kampanye bupati dan wakil bupati dilaksanakan, tim kampanye pasangan calon harus didaftarkan di A. Bawaslu Kabupaten, B. KPU Kabupaten Kota, C. Kepolisian, D. Bawaslu Provinsi, dan E. Pemerintah daerah. Jawaban yang benar pada soal ini adalah B. KPU Kabupaten. Soal selanjutnya yaitu dalam pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada, penghitungan suara dimulai pada pukul A. 11.00, B. 12.00, C. 12.30, D. 13.00, dan E. Tanpa batas. Jawaban yang benar pada soal ini adalah D, yaitu 13.00. Itulah tadi beberapa soal prediksi CAT pada persiapan seleksi PPK maupun PPS pada pemilu kada 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.